dan dia dibuat terkejut. Kalian tahu, boneka Jalangkung yang mereka cari-cari nggak ada dimanapun, ternyata malah ada di dalam lemarinya Agung. Padahal Agung ini yakin banget kalau dia nggak bawa bonekanya itu pulang ke rumah. Tapi kenapa itu boneka bisa ada di situ? Pas Agung buka mata, sosok itu udah ada 1 jengkal di depan Agung dengan mukanya yang hancur dan gosong. Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, atau juga tragedi. So, di malam Jumat ini masih dengan tema yang horor. Kali ini ada sebuah permainan yang cukup berbahaya dan punya tagline yang pastinya kalian pernah dengar. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Apalagi kalau bukan Jalangkung. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, Jalangkung ini adalah sebuah permainan atau sebuah ritual untuk manggil makhluk halus dan juga buat berkomunikasi sama makhluk halus. Permainan ini pakai media buat naruh makhluk halusnya. Yaitu ada batok kelapa yang ditancepin di batang kayu, terus didandanin seolah-olah kayak boneka. Sekilas sih bentuknya biasa aja, tapi coba kalian bayangin kalau benda yang cuma batok kelapa dan juga kayu itu bisa dimasukin sama setan dan bahkan bisa nyelakain orang. Asal kalian tahu, permainan Jalangkung ini aslinya bukan dari Indonesia, melainkan dari kepercayaan masyarakat Tionghoa, yaitu namanya Cailan Gong. Jadi Cailan Gong itu ritual yang dilakuin sama masyarakat Tionghoa buat nyembah Dewa Keranjang. Dewa Keranjang dipercaya sama masyarakat Tionghoa untuk melindungi anak-anak. Jadi ritual Cailan Gong itu dilakuin sama anak-anak atau remaja ketika lagi ada festival rembulan. Ritual Cailan Gong di sana pakai media boneka keranjang yang tangannya bisa digerakin. Terus bonekanya itu dikasih baju, terus di tangan boneka itu dikasih kapur, kapurnya itu diikat di tangan boneka itu, dan bonekanya itu juga dihadepin ke papan tulis. Nah kalau itu tadi udah siap, orang yang ngelakuin ritual itu bakal nyalain dupa dan juga baca-baca mantra sampai bonekanya itu kerasa berat. Nah kalau misalkan udah berat, itu tandanya bonekanya udah dirasukin sama dewa. Nah, habis itu bonekanya itu bakal ditanyain siap nggak buat jawab pertanyaan dari orang yang ngelakuin ritual itu. Kalau misalkan bonekanya itu ngangguk, berarti tandanya bonekanya itu siap buat ditanya-tanya. Terus pas dikasih pertanyaan, boneka yang udah dirasukin sama dewa itu bakalan nulis jawabannya di papan tulis yang udah disediain. Tapi ritual Cailan Gong ini udah punah, udah nggak ada di Tiongkok sana. Terus permainan ini dibawa ke Indonesia dan ganti nama jadi Jalangkung. Bedanya Jalangkung sama Cailan Gong ini, kan tadi kalau Cailan Gong itu dari boneka keranjang, tapi kalau Jalangkung dari gayung penciduk air. Nah kalian tahu nggak kalau orang dulu itu kalau mandi pakai gayung dari tempurung kelapa yang dikasih gagang kayu. Nah itu yang digunain buat bikin boneka Jalangkung. Ritualnya masih sama kayak Cailan Gong, yang bonekanya itu dikasih baju, terus dikasih kalung, terus nyalain dupa, baca-baca mantra. Kayak itu tadi sama kayak Cailan Gong, cuma bedanya Jalangkung ini ada yang mandu atau ada pawang khusus buat manggil rohnya. Tapi dulu itu tujuan dari permainan Jalangkung ini buat nyari informasi tentang sebuah penyakit dan juga
pengobatan-pengobatannya. Ada juga mitos ritual Jalangkung di daerah Jawa. Cuma sebutannya beda, bukan Jalangkung lagi, tapi Nini Towong. Ritualnya itu bertujuan buat nyelamatin desa atau menolak desa dari bala bencana. Bedanya, yang mainin itu bukan anak kecil, tapi orang-orang dewasa, dan media yang digunain itu orang-orangan sawah. Kalian tahu kan orang-orangan sawah yang bentukannya mirip sama Jalangkung. Jadi ya bisalah orang dulu itu pakai orang-orangan sawah buat ritual. Tapi makin berkembangnya zaman, mulai muncul mitos-mitos hantu atau kesurupan yang diakibatkan dari Jalangkung itu tadi yang awalnya cuma buat seneng-seneng. Nah, mitosnya ini katanya kalau permainan Jalangkung ini selesai tanpa dilepasin makhluk halusnya atau tanpa pamitan baik-baik, makhluk halus yang ada di boneka Jalangkung itu bakalan marah, buat masalah, bahkan bisa mencelakai orang yang manggil makhluk halus itu. Nah, selanjutnya aku punya cerita tentang permainan Jalangkung. Kisah ini dialami sama Agung, di mana dia nggak percaya sama kisah-kisah mistis yang ada di masyarakat. Karena dia nggak pernah mengalami secara langsung kejadian-kejadian mistis. Salah satunya soal Jalangkung. Jadi, awal mulanya Agung ini lagi duduk di kelas 2 SMA. Dan Agung ini penasaran banget sama sosok makhluk halus. Jadi dia pengen cari tahu langsung atau mengalami langsung kejadian mistis. Akhirnya Agung ini ngajak teman-temannya yang namanya Aldo, Bagas, dan juga Bayu buat ngelakuin sesuatu yang gak biasa, yaitu mencoba permainan Jalangkung buat manggil hantu. Wah, nantang nih saking keponya buat buktiin langsung kalau makhluk halus itu beneran ada atau enggak, kalau Jalangkung itu beneran bisa manggil hantu atau enggak. Jadi mereka itu bener-bener penasaran banget. Tepat di malam Sabtu jam 1 malam mereka udah janjian buat ngelakuin ritual Jalangkung. Nah, di malam itu mereka naik 2 motor buat datang ke sebuah rumah kosong yang ada di Jakarta Timur. Rumah kosong itu dulunya adalah bangunan asrama. Cuma udah lama nggak ditempatin, akhirnya jadi tempat yang angker dan aslinya tuh nggak boleh ada yang masuk di rumah kosong itu. Tapi mereka ya tetap ngeyel aja dan ngelakuin ritual itu di rumah kosong itu. Nggak lupa mereka juga udah bawa boneka Jalangkung yang udah mereka siapin dari jauh-jauh hari. Nah, habis masuk ke situ, mereka berempat ini langsung nyari ruangan yang kelihatannya paling serem dan paling gelap. Nah, habis itu di dalam ruangan itu mereka mulai ngelakuin ritual, langsung duduk buat lingkaran, terus keempat-empatnya megangin Jalangkungnya dan mulai baca-baca mantra. Nah, yang dapat giliran pertama buat bacain mantra itu si Agung. Si Agung langsung baca mantra, Jelangkung jelangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Si Agung ini baca mantranya itu 3 kali, tapi nggak ada respon apapun dari bonekanya itu, nggak gerak dan nggak ada perubahan apapun. Terus gantian lagi yang baca mantra, mulai dari Aldo, Bagas, dan juga Bayu. Mereka semuanya bergiliran buat baca mantra. Tapi hasilnya tetap nggak ada respon apapun, nggak ada gerak apapun dari boneka itu. Dan bonekanya ini cuma diem aja. Cuma mereka itu ngerasa kalau hawanya itu beda, makin dingin dan juga makin mencengkam. Habis ditungguin 30 menit masih nggak ada apa-apa, akhirnya mereka pulang dan merasa kecewa karena rasa penasaran mereka itu nggak terbayarkan dan mereka nggak bisa buktiin secara langsung kalau Jalangkung itu bisa buat manggil makhluk halus. Akhirnya mereka berempat ini pulang dan boneka Jalangkungnya itu dibuang gitu aja di pinggir jalan. Tapi di tengah perjalanan Agung ini ngerasa kalau ada yang megangin pahanya dan kuat banget. Ternyata Aldo yang megangin pahanya Agung. Aldo ini kayak orang yang ketakutan banget karena dia ini ngerasa kalau ada yang ngikutin mereka. Jadi Aldo ini langsung nyuruh Agung buat ngebut naik motornya biar cepat sampai rumah.
Pas sampai di rumah Aldo ini langsung ngibrit masuk rumah kayak orang yang lagi dikejar gitu. Sedangkan Bagas sama Bayu udah ngilang gitu aja nggak tahu kemana. Dan akhirnya Agung ini juga pulang ke rumahnya. Pas Agung sampai rumah, dia langsung nonton TV soalnya dia belum ngantuk. Terus lagi seru-serunya nonton TV, tiba-tiba ada chat dari Aldo dan dia bilang kalau mau nginep di rumahnya Agung. Nah, singkat cerita, Aldo ini udah nyampe di depan rumahnya Agung. Agung yang baru beranjak mau nyamperin Aldo, baru satu langkah, tiba-tiba channel TV-nya itu berubah sendiri. Dan Agung langsung kepikiran sama jalangkung-jalangkung tadi. Tapi Agung ini malah nantangin. Kalau ini emang perlakuan lu, coba lu tunjukin wujud nyata lu. Gua nggak takut sama lu. Agung malah nantangin kayak gitu. Abis itu, Agung langsung nyamperin Aldo yang udah di depan rumahnya. Aldo langsung cerita kalau misalkan dia habis kena teror. Ada makhluk halus yang ngikutin Aldo sampai ke rumahnya. Dan bener aja, ternyata yang ngikutin itu sosok cewek yang wujudnya nyeremin. Dan sosok cewek itu nangkring di atas pintu kamarnya Aldo. Gak lama habis itu, Bagas sama Bayu tiba-tiba juga datang ke rumahnya Agung. Dan mereka berdua itu kayak orang yang ketakutan, kayak orang yang dikejar. Terus Bagas ini juga cerita ke Agung kalau dia juga diganggu sama sosok cewek serem yang kayak dilihat Aldo. Terus rumahnya Bagas ini juga diacak-acak, bahkan Bagas ini juga dilemparin batu. Si Bayu ini juga cerita kalau dia diganggu sama makhluk halus. Dia dengar suara-suara serem di kamarnya, padahal nggak ada siapapun selain Bayu. Mulai malam itu, makin hari mereka itu makin diteror. Mereka bertiga, Aldo, Bagas, sama Bayu. Si Agung ini nggak digangguin sama makhluk halus. Dan dia juga nggak percaya sama omongan teman-temannya bertiga itu. Soalnya Agung ini belum lihat secara langsung di depan mata dia. Tapi lama-lama mereka itu makin percaya kalau teror-teror yang terjadi sama Aldo, Bagas, dan juga Bayu ini ada hubungannya sama jalangkung yang mereka buang kemarin. Sampai-sampai Aldo, Bagas, sama Bayu ini udah makin stres karena diteror. Akhirnya mereka mutusin buat pergi ke dukun. Ternyata bener aja teror yang gangguin mereka itu ada hubungannya sama boneka yang mereka buang sembarangan dan juga kesombongan mereka yang malah nantangin. Singkatnya, sama Mbah Dukun, mereka berempat ini harus ambil kembali bonekanya yang udah dibuang gak tahu kemana itu. Mereka harus bawa boneka itu ke tempat dukunnya itu. Akhirnya mereka cari lagi lah di sekitar rumah kosong, tapi gak ada apapun dan mereka gak nemuin bonekanya itu di sekitar rumah kosong itu. Mereka nyariin dari pagi sampai maghrib. Nah, pas maghrib akhirnya mereka pulang dan mutusin buat lanjutin nyari bonekanya itu besok. Pas malam hari, pas Agung habis mandi, dia buka lemari kan, dan dia dibuat terkejut. Kalian tahu, boneka jalangkung yang mereka cari-cari gak ada dimanapun, ternyata malah ada di dalam lemarinya Agung. Padahal Agung ini yakin banget kalau dia gak bawa bonekanya itu pulang ke rumah. Tapi kenapa itu boneka bisa ada di situ? Terus Agung ini antara takut, terus dia juga shock, dia juga nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia nelpon ketiga temennya itu dan ngabarin kalau bonekanya itu ada di rumahnya Agung. Mereka berempat langsung bawa boneka jalangkungnya itu ke rumah dukunnya itu lagi. Sampai di rumah dukun dan mereka langsung disuruh buat bakar boneka jalangkungnya itu. Ditungguin sama mereka sampai bener-bener hilang jadi abu. Cuma yang bikin anehnya, abunya itu cuma sedikit, nggak ada sejumput jari. Habis itu mereka pulang ke rumah dan mereka udah nggak diteror-teror lagi. Lega dong pastinya, Aldo, Bagas, sama Bayu ini udah nggak diteror lagi. Tapi belum buat Agung. Nah, tepat di jam 1 dini hari, pas Agung mau tidur, tiba-tiba dia samar-samar denger suara cowok yang manggil-manggil Agung di depan rumahnya. Agung, Agung. Tapi Agung ini masih menghiraukan suara itu. Terus selang 10 menit ada lagi suara itu masih manggil-manggil Agung. Agung, Agung.
Tapi dia juga masih agak nantang-nantang gitu, dia masih penasaran. Terus 5 menit setelah itu suara itu muncul lagi. Terus akhirnya Agung nyamperin di depan rumahnya. Di depan rumahnya itu dia lihat ada sosok cowok lagi berdiri, tingginya sama kayak Agung. Dari posturnya kelihatan kayak seumuran. Dan cowok itu kepalanya nunduk, jadi nggak kelihatan mukanya. Bajunya itu lusuh, kotor banget, terus sobek-sobek. Tapi Agung ini malah merasa kalau dia nggak asing sama cowok ini. Sosok cowok itu langsung minta tolong ke Agung. "Gung, tolong Gung," sambil merintih kesakitan. Dideketin lah sama si Agung. Baru si Agung ini maju 1 langkah, tiba-tiba cowok ini ngangkat kepalanya, terus kelihatan wajahnya. Dan betapa terkejutnya Agung, ternyata sosok itu adalah temennya Agung pas masih SD, dan dia udah meninggal karena kecelakaan. Agung yang lihat sosok itu langsung kaku badannya, gemeteran dong. Tapi sosok ini makin minta tolong terus. "Agung, tolong Gung, aku nggak kuat dibully teman-teman." Si Agung ini udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dia udah kaku badannya, udah gemeteran. Dia ini makin takut. Tapi Agung ini cuma bisa bilang maaf, soalnya dia nggak bisa bantu apa-apa. Sosok itu tadi makin menangis. Dia terus minta tolong sama Agung, tapi Agung udah nggak tahu harus ngapain. Akhirnya meremlah si Agung ini dengan harapan makhluk halus ini bakalan hilang. Tapi Agung ini ngerasa kalau ada angin yang deketin wajahnya. Pas Agung buka mata, sosok itu udah ada 1 jengkal di depan Agung dengan mukanya yang hancur dan gosong. Sambil bisik, Agung yang kagetnya udah setengah mati, dia langsung merem lagi. Dan pas buka mata, sosok itu udah ngilang dari depan Agung. Setelah sosoknya itu hilang, di tempat ia berdiri ada taplak meja yang dipakai buat ngebungkus jalangkung yang udah dibakar. Nah, sejak kejadian itu, Agung selalu nyium bau gosong dimanapun dia berada setiap malam Sabtu. Makanya sebesar apapun rasa penasaran kalian, rasa kepo kalian sama hantu, pokoknya jangan sekali-kali kalian nyoba buat manggil hantunya kalau nggak mau dapat resiko. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya.